Selain dikenal sebagai jenderal yang humanis dan dekat dengan masyarakat, Panglima Andhika Perkasa memiliki segudang kemampuan dan cara hebat dalam menangani sebuah permasalahan. Ketegasannya dalam memberikan instruksi hingga terobosan-terobosan apiknya membuat Jenderal Andhika begitu disegani dan dihormati oleh para anggota TNI. Berikut 5 momen di mana prajurit dibuat tak berkutik dengan perintah Panglima TNI Perkasa. Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Bongkar kasus pembunuhan. Dalam sebuah rapat internal hukum TNI, Jenderal Andhika Perkasa menyoroti kasus kematian Sertu Bayu saat bertugas di Timika, Papua. Jenderal Andhika menegaskan kalau kasus Sertu Bayu harus segera diusut tuntas ke akar-akarnya. Bahkan, Jenderal Andhika sempat berkata kepada penyidik untuk tidak takut terhadap siapapun yang menjadi pelakunya. Berkat ketegasannya, para pelaku, yakni 2 perwira TNI, berhasil ditangkap dan ditahan pada pertengahan bulan Juli 2022 lalu. 2. Pencetus aturan keturunan PKI jadi TNI. Dalam sebuah rapat koordinasi penerimaan prajurit TNI 2022, Jenderal Andhika mulanya ditanya tentang permasalahan keturunan PKI yang mendaftar jadi TNI. Pertanyaan itu lantas dijawab Jenderal Andhika dengan lantang. Ia menyebut apa dasar hukum pelarangan keturunan PKI jadi TNI. Dasar hukumnya apa? Izin TAP MPRS nomor 25. Oke, sebutkan. Hingga sampai di suatu momen, Jenderal Andhika sendiri yang melafalkan undang-undang tentang pendaftaran TNI. Hebatnya, Jenderal Andhika membaca undang-undang tersebut tanpa bantuan apapun. TAP MPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Setelah itu, Jenderal Andhika juga memaparkan kalau keturunan PKI tidak termasuk dalam peraturan tersebut. Perkataan Jenderal Andhika membuat seisi ruangan terdiam, dan sejak saat itulah keturunan PKI berhak dan bisa mendaftar menjadi anggota TNI. 3. Kasus pelanggaran keuangan Koperasi TNI AD. Pada sebuah rapat yang mempertemukan Jenderal Andhika Perkasa dengan para pengurus induk Koperasi Angkatan Darat. Dalam rapat itu disebut ada beberapa anggota yang melanggar hukum atau ketentuan keuangan di koperasi, di mana Jenderal Andhika bereaksi keras hingga menggebrakan tangannya ke meja. Ia tak mau tahu, setiap kasus dan pelanggaran yang terjadi harus diusut tuntas. Jenderal Andhika berseloroh, siapapun anggota yang terbukti harus disanksi sesuai peraturan yang ada. 4. Kasus Brigjen Junior. Pada rapat internal dengan jajaran tim hukum di lingkungan TNI, Jenderal Andhika Perkasa dibuat geram. Pasalnya, Jenderal Andhika Perkasa mengetahui bahwa sidang kasus Brigjen Junior Tumilar harus tertunda karena teknis soal pangkat lokal. Seolah tak mau kasus tersebut lambat diatasi, Jenderal Andhika Perkasa lantas memerintahkan tim hukum TNI untuk bergerak cepat dalam melakukan tindakan hukum terhadap kasus Brigjen Junior. 5. Sidak Badan Perbekalan TNI. Beberapa waktu lalu, Jenderal Andhika Perkasa melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Badan Perbekalan TNI. Dalam sidak tersebut, Jenderal Andhika menyoroti adanya barang yang tak sesuai dengan kebutuhan. Bahkan, Jenderal Andhika yang tampil gagah dengan kacamata hitamnya menegaskan agar tidak membeli barang sebelum ada kebutuhan. Terakhir, tak lupa ia meminta Badan Perbekalan TNI agar selalu melakukan pengawasan di saat proses pengadaan barang dan sebagainya. Tak bisa dipungkiri, sosok Panglima Andhika Perkasa merupakan salah satu jenderal paket komplit yang pernah dimiliki Indonesia. Dan semoga saja kedepannya Jenderal Andhika Perkasa serta anggota TNI yang lain
bisa melakukan tugas dengan baik dan menjadi pelindung yang kuat bagi rakyat Indonesia. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.